Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup, akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga dapat memberikan kita kekuatan harian atau untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, membawa setiap beban kehidupan kita, masalah-masalah kita di bawah kaki salibnya. Dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Tenangkan Diri Anda. Ayatnya terdapat di dalam Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jim Fix, pelari legendaris tahun 1980-an? Dia menyelesaikan 20 perlombaan lari jarak jauh. Dia berlari rata-rata 60 mil atau 96,56 km seminggu. Sepanjang hidupnya dia dapat menempuh 37.000 mil. Itu sekitar 5,72 km. Kemudian dia meninggal karena serangan jantung pada usia 52 tahun. Otopsi mengungkapkan bahwa arteri koronernya telah rusak. Sebagian besar tersumbat dan dia memiliki bekas luka akibat 2 serangan jantung sebelumnya. Mengapa? Alasannya dapat diringkas dalam satu kata, keseimbangan atau lebih tepatnya kekurangan hal ini. Berpikir jadwal larinya yang padat akan membuatnya tetap bugar. Dia tidak memperhatikan pola makannya. Pelari ultramaraton Stan Control suatu kali mengatakan dia melihat Fix mengisi perutnya dengan 4 donat sebelum berbicara di sebuah konferensi. Dengan alasan saya tidak punya waktu untuk sarapan. Tuhan memberi kita tubuh yang dapat menoleransi hampir semua hal dalam skala kecil. Namun hal baik pun bisa menjadi buruk jika dilakukan secara berlebihan. Kesehatan menuntut agar kita menghindari hal-hal ekstrim. Orang yang berumur panjang mematuhi prinsip keseimbangan dalam hidup mereka. Mereka umumnya makan makanan dalam takaran yang lebih kecil dan sederhana. Banyak yang berolahraga secara ekstensif, tetapi mereka berjalan daripada berlari. Mereka hidup sedikit lebih lambat, namun mereka merasa telah mencapai apa yang perlu mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang fleksibel yang menerima suka dan duka dalam hidup sebagai bagian ekspresi dari kehendak Tuhan. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita, tenangkan diri Anda. Ya, di sini ada seorang pelari yang bernama Jim Fix. Ya, ini pelari legendaris tahun 1980-an. Ya, dia setiap minggunya itu dia dapat berlari 60 mil atau 96,96 km. Dan sepanjang hidupnya dia dapat menempuh 37.000 mil, ya, atau 59,545 km. Ya, kemudian dia meninggal karena serangan jantung pada usia 52 tahun. Ya, jadi di sini pada saat diotopsi mengungkapkan bahwa arteri koronernya telah rusak. Ya, sebagian besar tersumbat dan dia memiliki bekas luka akibat 2 serangan jantung sebelumnya. Ya, di sini alasannya dapat diringkas dalam satu kata, ya, keseimbangan atau lebih tepatnya kekurangan hal ini. Berpikir bahwa jadwal larinya yang padat akan membuatnya tetap bugar. Ya, dia tidak memperhatikan pola makannya. Ya, jadi pola makannya itu sangat penting. Ya, bukan saja kita hanya berolahraga, ya, tetapi bagaimana pola makan kita. Ya, Tuhan memberi kita tubuh yang dapat menoleransi hampir semua hal, ya, dalam skala kecil. Namun hal baik pun bisa menjadi buruk jika dilakukan secara berlebihan. Kesehatan menuntut agar kita menghindari hal-hal ekstrim. Ya, orang yang berumur panjang itu mematuhi prinsip keseimbangan mereka dalam hidup mereka. Ya, umumnya makan makanan dalam takaran yang lebih kecil dan sederhana. Ya, banyak yang olahraga secara ekstensif, tetapi mereka berjalan daripada berlari. Ya, mereka hidup lebih lambat.
Ya, namun mereka merasa telah mencapai apa yang perlu mereka lakukan. Ya, jadi orang-orang ya harus hidup dengan fleksibel, yang menerima suka dan duka dalam hidup sebagai bagian ekspresi dari kehendak Tuhan. Ya, jadi mempunyai keseimbangan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang kita lakukan, ya baiklah, ya kita pikirkan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu memang diperlukan oleh tubuh kita? Kita lakukan semuanya itu dengan penuh kehati-hatian. Meminta petunjuk Tuhan itu sangat penting. Apakah ini benar apa yang saya lakukan? Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyimpang sehingga dapat membuat diri kita berbahaya. Ya, itu akan mengancam kembali diri kita. Ya, jangan sampai hal-hal itu dapat menyerang kehidupan kita kembali. Tetapi apapun yang kita lakukan, biarlah kita perlu mempelajari itu lebih dalam lagi, meminta kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita mempunyai suatu kehidupan yang seimbang, kehidupan yang betul-betul dapat membawa kita ke dalam suatu hal yang dapat membuat diri kita lebih baik lagi, sehingga itu dapat memotivasi juga orang-orang di sekitar kita. Dr. Robert Spam di Universitas Wisconsin menegaskan bahwa hampir semua orang yang berumur panjang memiliki penampilan dan kepribadian yang konservatif dan menghindari yang ekstrim. Mereka mengambil risiko dengan hati-hati, namun bukan risiko yang tidak perlu atau yang berbahaya. Ya, Dr. Dean Ornish telah menyatakan bahwa sebagian besar penyakit degeneratif adalah penyakit oleh karena kelebihan disebabkan oleh mengkonsumsi makanan atau lemak secara berlebihan, memanjakan diri dalam menikmati alkohol, kemudian kafein atau rokok, berolahraga secara berlebihan atau mengembangkan pola respons yang sangat luar biasa membuat stres terhadap peristiwa kehidupan. Ya, jadi ini juga ya sangat mempengaruhi kehidupan kita. Moderasi ya membantu menjaga kesehatan kita, membantu kita menjaga level energi, memberi Anda rasa memiliki kendali atas keinginan Anda, menunda terjadinya penyakit, memberikan mekanisme keamanan ketika Anda melakukan kesalahan ketika mengadopsi praktek kesehatan yang buruk, dan memperkenalkan keseimbangan ke dalam hidup Anda. Jadi hari ini kita minta Tuhan, tolonglah saya untuk menjalani kehidupan yang seimbang secara rohani, jasmani, emosi, dan secara sosial. Ya, jadi mempunyai kehidupan yang seimbang. Ya, kita meminta itu hanya kepada Tuhan saja. Ya, Dia akan memberikan suatu tahap-tahap itu kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Tentunya pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Ya, di buku-buku nubuat juga sudah dihimbau atau sudah diajarkan kepada masing-masing kita. Ya, bagaimana kita mempunyai kehidupan yang seimbang. Ya, dikatakan di sini secara rohani, jasmani, emosional, dan juga sosial. Jadi sudah lengkap. Ya, biarlah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan, supaya Dia dapat memberikan kita ya jalan-jalan yang terbaiknya, supaya kita juga dapat melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, akan banyak yang akan kita jalani pada saat kita masih berada di dunia ini. Baiklah kita meminta tuntunan Tuhan saja, supaya Dia dapat memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, begitu pula pada saat kita hidup ya di akhir dunia ini. Kita tahu bersama bahwa setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Dia akan menggempur kita dari berbagai sudut. Dia akan memberikan ya kenyamanan-kenyamanan kepada kita. Tapi kita harus ingat bahwa kenyamanan yang Dia berikan itu hanya sesaat saja. Biarlah kita mau datang berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kedamaian atau kenyamanan yang kekal sampai selama-lamanya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia mengerti apa yang harus kita lakukan. Biarlah kita mau terus meminta akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, jadi inilah yang harus kita lakukan. Ya, walaupun mungkin kita tidak pandai berbicara, tetapi dengan setiap tingkah laku kita, dengan apa yang kita sudah lakukan, biarlah itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan pola hidup yang kita lakukan setiap harinya, itu akan memberikan suatu kesaksian yang hidup bagi orang lain. Biarlah hari ini ya komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, dan kita meminta akan tuntunan Tuhan supaya dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia, Dia datang ke dunia ini untuk melayani.
Ya, bagaimana dia merangkul orang-orang yang mempunyai suatu kesusahan dalam kehidupan mereka sehingga mereka mendapatkan kedamaian yang luar biasa yang belum mereka rasakan sebelumnya. Dimanapun Yesus berada, dia membawakan suatu hal-hal yang positif bagi setiap orang. Ya, walaupun banyak orang-orang yang tidak senang, ya, tapi orang-orang yang mengikutinya, mereka merasakan suatu berkat yang luar biasa. Ya, walaupun ada orang-orang yang terus mau yang membuatnya celaka, tetapi Yesus sudah melakukan yang terbaik. Apa yang dia sudah berikan bagi dunia ini, itulah contoh yang luar biasa. Teladannya yang begitu luar biasa yang dia sudah berikan bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau meminta itu kepada Tuhan, sehingga kita pun dapat mempraktekkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita boleh meminta akan tuntunan Tuhan menjadi bagian kita masing-masing. Sehingga apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah baca, itu akan menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita. Kita terapkan itu dan kita dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya, biarlah kita boleh meminta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya untuk menjalani kehidupan yang seimbang. Secara rohani, jasmani, emosi, dan juga secara sosial. Maka disitulah kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita yang belum pernah kita alami sebelumnya. Berdoa meminta tuntunan Tuhan sehingga Tuhanlah yang akan dapat menuntun kehidupan kita hari demi hari. Ya, akan banyak ujian-ujian yang datang, tapi ujian-ujian itu akan memberikan kita suatu pelajaran supaya hari demi hari kita dapat dimurnikan, supaya kita boleh bertumbuh lagi di dalam iman kita. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan itu dalam kehidupan kita. Dan pengalaman itulah yang akan menjadi suatu kesaksian hidup bagi orang-orang yang kita jumpai. Ya, inilah menjadi renungan bagi masing-masing kita. Biarlah kita boleh terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Meminta akan tuntunannya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana pada saat Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yesus memanggil mereka dengan satu panggilan dan mereka langsung mengikuti Yesus. Mereka tidak memikirkan apa yang akan mereka makan dan pakai. Mereka akan tinggal di mana, tapi mereka mengikuti Sang Juru Selamat itu. Dia akan memberikan keselamatan kepada mereka. Ya, walaupun mungkin di dalam setiap perjalanan yang mereka alami bersama dengan Yesus, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Mereka masih memikirkan akan hal-hal dunia. Ya, tetapi disitulah bagaimana Yesus ingin mengajarkan mereka supaya mereka mendapatkan suatu pelajaran yang berguna ke depannya. Akhirnya Yesus harus mati, dia harus berkorban di atas kayu salib. Pada saat dia mati, dia dikuburkan dan dia bangkit. Ya, karena dia sudah berjanji, dia adalah kebangkitan dan hidup. Disitulah baru murid-muridnya mengerti misi Yesus datang ke dunia ini. Sehingga mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu untuk menyampaikan akan kabar keselamatan kepada setiap orang. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus berdoa, berserah hanya kepada Tuhan saja. Meminta akan tuntunannya menjadi bagian kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.